wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan TKKB Al-Hodijah, yang kami hormati Kepala Sekolah KB TK Al-Hodijah, yang kami hormati Komite Sekolah KB TK Al-Hodijah, yang kami hormati Ibu Guru hebat Segugus Podcast Kecamatan Jombang. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam rangka diseminasi budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan suri tauladan bagi kita semua sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil berupa syariat-syariat agama Islam. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk mengawal acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran dengan harapan semoga acara berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, berikut susunan acara siang pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, kedua diseminasi budaya positif yang disokong oleh Ibu Tawariyah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jombang. Acara ketiga sesi tanya jawab, yang keempat refleksi, acara terakhir yaitu kelima doa dan penutup. Untuk acara selanjutnya diseminasi budaya positif yang disokong oleh kita. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Hodijah, yang kami hormati Kepala Sekolah Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak Al-Hodijah, yang kami hormati pengurus Komite Sekolah TK Al-Hodijah, ibu-ibu guru hebat Segugus PAUD Kabupaten Jombang dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa menghadiri acara pengimbasan atau diseminasi pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jombang dalam wujud aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya sampaikan Ibu Ita Khairiyah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan suri tauladan kepada kita semua sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil berupa syariat ad-dinul Islam. Ibu-ibu yang hebat yang kami hormati, di sini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyampaikan materi dari modul aksi nyata 1.4 ini terkait dengan budaya positif. Baik, ibu-ibu, mungkin di sini saya akan bertanya kepada panjenengan. Adakah yang tahu contoh budaya positif itu apa? Monggo, Ibu. Di sekolah kita pasti tentunya diterapkan budaya positif nih. Monggo, Bu Umi mungkin.
Mas Luhar? Kebiasaan yang saling Nggih. sama Bu Guru. Oh nggih, kebiasaan bersalaman atau saling pada Bu Guru. Ada yang lain? Nggih? Iya, betul. Saling berbagi dengan teman, saling membantu teman, saling bekerja sama, betul. Saling menyayangi, saling menghormati ini. Jadi kita tahu budaya positif itu apa ya, Ibu? Baik, di sini kemarin saya mengambil video dari anak-anak yang mempraktikkan budaya positif, aksi nyata dari anak-anak, yaitu ketika datang harus bersalaman dengan Bu Guru, kemudian mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Ini anak-anak budaya antri, budaya positif ketika mencuci tangan harus antri dahulu. Nah, mereka menyadari bahwa pentingnya berbudaya untuk antri, menunggu bergiliran, sabar bergiliran dengan temannya. Nah, sabar untuk menunggu giliran dengan temannya untuk mencuci tangan sebelum masuk kelas ya. Nah, itu juga setelah cuci tangan, anak-anak meletakkan sepatu pada rak sepatu atau pada tempatnya. Nah, itu yang kami terapkan di sekolah, budaya positif anak-anak untuk bertanggung jawab meletakkan sepatu pada tempatnya. Nah, latar belakang yang kami ambil untuk mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah dengan penanaman budaya positif. Murid tidak suka dengan peraturan karena selama ini jika murid melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman. Penanaman budaya positif di sekolah dapat diterapkan melalui membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi materi yang akan saya bahas nanti. Sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas agar guru dapat membimbing murid menjadi murid yang merdeka. Nah, tujuannya murid terbiasa dengan hidup yang disiplin, Tujuannya, dengan budaya positif, praktik disiplin, murid biasa untuk bersabar, bertanggung jawab, berdisiplin sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain itu, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disepakati. Nanti ada tampilan video yang sudah kami praktikkan membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Kemudian membimbing murid untuk mencari solusi atau pemecahan masalah dari suatu permasalahan. Ini tujuan dari budaya positif.
Nah, tolak ukur di mana murid dan guru membuat keyakinan kelas itu melalui kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas kami buat bersama anak-anak dan bu guru di kelas kemarin. Murid juga mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran terhadap masalah yang dihadapi. Juga dapat menerapkan keyakinan kelas secara kontinu dan konsisten. Dari keyakinan yang kelas yang dibuat tadi, anak-anak dapat menerapkannya secara kontinu dan konsisten. Dengan adanya misalnya budaya positif sabar, mereka dapat menerapkan rasa sabar dalam antrian seperti itu tadi. Kemudian bertanggung jawab, meletakkan sepatu pada tempatnya. Budaya salim ketika datang ke sekolah, salim dengan bu guru sebelum masuk ke dalam kelas, seperti itu. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu dengan konsultasi yang saya lakukan dengan ibu kepala sekolah dalam mengaktualisasikan budaya positif terkait budaya positif di sekolah. Kemudian meminta izin untuk melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan guru yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian berkolaborasi dengan rekan guru dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yang kemudian ada memantau dan merefleksikan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi keyakinan kelas itu akan diwujudkan dalam membimbing anak-anak melaksanakan pembelajaran. Dukungan yang dibutuhkan terutama yaitu dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan kolaborasi penerapan budaya positif di sekolah. Selain itu juga dukungan dari orang tua atau wali murid yang dalam hal ini ada pembiasaan penerapan budaya positif baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi budaya positif yang diterapkan di sekolah ini ada harapan atau dukungan dari wali murid agar budaya positif yang diterapkan di sekolah bisa diterapkan di lingkungan rumah atau di masyarakat. Misalnya sifat sabar, kemudian bertanggung jawab, budaya antri, kemudian ada lagi kemarin itu disiplin. Anak-anak bisa mencontohkan apa saja sikap disiplin, berdoa dengan sikap manis atau sikap yang baik, seperti itu. Kemudian membutuhkan APE atau alat permainan edukatif karena kita berbasis di taman kanak-kanak, kita tidak dapat terlepas menggunakan APE, alat permainan edukatif yang dapat digunakan dalam mendukung penerapan budaya positif. APE ini beragam APE ini beragam macamnya. Misalnya kalau ketika pembelajaran di kelas kita menggunakan seperti tadi air menggunakan APE alat permainan edukatifnya yaitu kita menggunakan bahan alam berupa air. Kemudian kalau misalnya di dalam kelas penerapan budaya positif misalnya sifat sabar dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kemarin anak-anak sudah diajarkan untuk menyusun berbagai bentuk dari bentuk tutup botol. Kemarin menyusun gunung. Aku suka bu guru, yang lain juga bergantian seperti itu. Ada juga yang menerapkan literasi juga membaca di pojok baca yang sudah kami laksanakan. Nah, di sini bisa kita ambil apa maknanya budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid atau peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, sabar, santun, disiplin, dan berakhlakul karimah. Itu yang kami harapkan dari makna budaya positif. Jadi dengan budaya positif ini akan mengantarkan anak menjadi pribadi yang berakhlakul karimah sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu mewujudkan siswa yang cerdas, siswa yang disiplin, siswa yang mandiri, siswa yang sabar dan berakhlakul karimah serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini Ibu,
Di sini ada konsep dasar budaya positif. Apa saja konsep dasarnya? Yang pertama ada disiplin positif, seperti tadi yang dilaksanakan anak-anak, nggih. Ada perubahan paradigma, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Apakah yang dimaksud dengan perubahan paradigma? Nah, perubahan paradigma ini bersumber dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa semua anak terlahir dengan bakat yang unik. Artinya bagaimana? Semua anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Misalnya saya contohkan Mbak Almira. Mbak Almira itu komunikasinya sangat luar biasa, murid saya, nggih. Saya contohkan lagi Mbak Kiana. Kiana itu mempunyai talenta yang luar biasa. Dia itu kalau mengerjakan tugas pasti selesai duluan. Sebagaimana juga anak kami Mas Rashid. Mas Rashid juga begitu. Ketika mengerjakan tugas itu selalu tepat waktu dan lebih dulu dari temannya, karena dia mempunyai bakat yang unik, yang berbeda-beda. Kemudian tugas guru menuntun bakat yang sudah dimiliki oleh murid ini untuk menanamkan budi pekerti agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tugasnya kami adalah menuntun, yaitu mengarahkan anak supaya memiliki budi pekerti yang baik. Yang mana dicontohkan oleh dari dasar filosofi Ki Hajar Dewantara ini, bahwa guru itu ibarat seorang petani. Bagaimana petani itu tugasnya, yaitu kalau murid ibarat biji jagung. Nah, di sini ada kerjasama, kerjasama antara guru dan murid seperti ini, Mak. Guru diibaratkan sebagai petani. Petani itu diberikan mempunyai sebuah lahan yang luas. Petani harus cerdas untuk berpikir bagaimana cara mengolah lahan itu nanti supaya lahan itu bisa menghasilkan hasil atau panen yang terbaik. Sedangkan murid itu adalah ibarat sebagai biji jagung yang ditanam. Biji jagung ini juga tidak semuanya kualitas baik ya Bapak Ibu. Biji jagung ini ada yang kualitasnya sedang-sedang. Namun karena petani ini yang cerdas, maka petani ini pandai mengolah biji jagung itu menjadi jagung yang berkualitas melalui proses penanaman, penyiraman, pemupukan sampai dengan nanti menunggu hasil panen. Petani juga harus menerapkan sikap sabar dan tanggung jawabnya untuk menanam biji jagung ini sehingga biji jagung ini menjadi tumbuh subur. Nah, selain itu anak itu juga dididik menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya bagaimana? Kodrat alam itu adalah seorang anak itu mempunyai fitrah yang suci. Anak ini adalah bagaikan lembaran kertas yang putih yang suci. Bagaimana cara seorang pendidik atau guru menuntun anak ini menjadi anak yang solehah, menuntun anak menjadi anak yang soleh, menuntun anak yang mempunyai pribadi yang berakhlakul karimah. Ini juga merupakan suatu proses karena ia mempunyai kodrat alam sebagai manusia yang fitrah yang suci. Dan ini juga membutuhkan kerjasama dengan orang tua juga. Ketika di sekolah diajarkan misalnya doa, sholat, nanti bisa disambung oleh orang tua menanamkan nilai budi pekerti terkait dengan doa, sholat. Di sekolah diajarkan Asmaul Husna, nanti di rumah juga diaplikasikan pembacaan Asmaul Husna. Jadi antara program yang ada di sekolah dengan program yang di rumah, anak-anak ini tetap tersambung ya Mama, Bu Guru hebat. Kemudian ada kodrat zaman. Kodrat zaman ini anak ini berkembang sesuai dengan zamannya. Karena sekarang zaman digitalisasi, Bu Guru juga
harus pandai mengolah digitalisasi. Dalam hal ini menggunakan media yang dapat digunakan anak, misalnya poster atau gambar yang dibutuhkan di anak PAUD, poster atau gambar itu yang didukung dengan media. Misalnya anak mencontoh gambar yang ada di laptop, itu sudah salah satu bentuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi anak menggambar sesuai dengan contoh yang ada di laptop, karena laptop termasuk salah satu bagian dari IT. Kemudian pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara harus berpihak pada murid. Karena apa pembelajaran itu berpihak pada murid? Karena sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka. Jadi murid harus murid mendapatkan pembelajaran yang selayaknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Perubahan paradigma yang dimaksud ini bagaimana? Perubahan paradigma yang dimaksud yaitu untuk membangun budaya positif harus didukung oleh lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ketika pembelajaran anak-anak di taman kanak-kanak ini kami beri keleluasaan. Boleh kamu menggambar dengan media krayon, boleh. Boleh menggambar dengan media spidol, boleh. Boleh menggambar dengan media pasta warna, boleh. Jadi berbagai macam APE yang kami siapkan itu untuk mendukung mereka untuk merdeka dalam belajar serta mandiri dan bertanggung jawab. Artinya ketika mereka mendapatkan tugas, mereka itu melaksanakan dengan sebaik mungkin karena harus bertanggung jawab. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya di sini pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang kebutuhan antara satu murid dengan murid yang lain itu berbeda. Misalnya, Mas Rasid sudah bisa tahapan sampai berhitung sampai angka 1 sampai 20 dengan teknik A, dan yang lain belum. Nah, dengan dia mengerjakan dengan cepat itu, maka guru dengan sigap akan memberikan dengan model yang lain yang dia merasa tidak jemu. Misalnya kami suguhkan dengan menggunakan permainan balok, yang mana dia lebih aktif, lebih apresiatif dengan apa yang ia hadapi, karena dengan permainan itu dapat mengasah otak mereka. Sebenarnya mainannya cukup sederhana memang kalau untuk anak taman kanak-kanak, tapi dengan permainan itu anak-anak itu dapat berkreasi yang di luar jangkauan nalar kita. Menurut saya paling anak-anak itu bangun kemarin itu ada topik tentang hewan. Nah, Bu Guru sudah siapkan balok. Silakan anak-anak mencipta balok sesuai dengan kreasi masing-masing. Saya bebaskan. Ternyata yang muncul ide kreatifnya ada Mbak Dela. Tadi saya bikin baloknya kecil Bu Guru. Kenapa? Kenapa kok kecil sayang? Saya tanyakan seperti itu. Karena itu kandang kucing Bu Guru. Nah, kucing kan kecil, jadi tidak butuh kandang yang besar. Luar biasa. Ini untuk anak-anak. Saya tanya ke Mas Rashid. Mas Rashid, kenapa ini kok bentuknya sangat besar? Iya Bu Guru, ini karena kandangnya gajah. Duh, kandangnya gajah itu bentuknya besar ya Mas? Iya, karena gajah itu badannya besar. Dia sudah berimajinasi sampai segitu. Gajah badannya besar, sehingga itu ia membutuhkan kandang yang cukup besar. Ada makanannya Bu Guru, di sini tersedia tempat rumputnya. Loh, sampai segitu. Memang anak-anak ini luar biasa. Dengan kekreatifan mereka, kita bebaskan mereka untuk berkreasi sangat luar biasa. Nah, perkembangannya sangat luar biasa. Ada lagi Mbak Kiana. Saya membuat ini Bu Guru, saya membuat gunung saja. Oke, boleh sayang. Saya ingin menyusun, mohon izin ya Ibu. Kemarin itu saya membawa tutup botol dari botol bekas ke sekolah. Memang saya sengaja bawa. Ternyata itu luar biasa. Jadi antara Mas Rosid dan Mbak Kian ini berlomba-lomba
yang Mas Rosid, Bu Guru, aku ini harus hati-hati. Kenapa nak? Kalau sak senggol sedikit, tutup botol ini bakal roboh. Dia sudah punya imajinasi sampai segitu. Ya Mbak Kiana, iya aku yang kecil saja Bu Guru gunungnya. Gitu. Jadi dia sudah punya pilihan, dia sudah punya jawaban, dia sudah punya angan-angan mau apa yang ia bikin. Hore, hari ini aku diajak main apa namanya itu balok. Hore, hari ini aku diajak main biji-bijian. Luar biasa Bu. Jadi media API yang kami gunakan ini untuk merangsang mereka untuk lebih kreatif. Kemarin saya bijikan biji-bijian itu yang kebetulan saya bawa dari kebun belakang, namanya biji baru, itu luar biasa anak-anak. Jadi menjepit itu sambil berhitung 1, 2 sampai sebisa mereka. Jadi saya membebaskan untuk menghitungnya. Jadi hal ini sesuai dengan tahap perkembangannya gitu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebentar ya. Nah, ini yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Nah, dalam mewujudkan ini, kita memang membutuhkan proses untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin positif yang kita lakukan adalah dengan mengajak mereka untuk berdoa dengan sikap yang baik, dengan melatih mereka membaca doa-doa harian. Kemudian mandiri, mereka melaksanakan tugas dengan inisiatif sendiri. Bernalar kritis seperti yang saya contohkan di awal tadi, yaitu membentuk suatu bangunan dari permainan APE balok tadi. Ya, bernalar kritis, dia sudah bisa membentuk apa yang ia inginkan. Kemudian berkebudayaan global, dia mempunyai budaya di Indonesia itu apa saja, mereka sudah mengetahui budaya positif apa saja yang ada di Indonesia. Menurut sopan santunnya, ada Jawa, kemudian cara berpakaiannya yang bagaimana, suku bangsa apa saja, mereka bisa melatih untuk berkebudayaan global atau berbudaya positif di sini dengan mengenal budaya daerah. Kemudian bergotong royong, bekerja sama. Bekerja sama dalam arti di sini bisa bekerja sama antar siswa atau bekerja sama antara guru dengan siswa, sesama siswa dan guru dan siswa. Sesama siswa misalnya dilaksanakan anak-anak ketika bermain, membereskan mainan, itu ada gotong royong bersama. Kalau antara guru dengan siswa, siswa bisa membantu guru untuk membantu apa gitu, ada tugasnya misalnya seperti itu. Kreatif, mereka bisa membentuk suatu permainan yang inovatif. Monggo Bapak Pinara masuk, monggo, Ji, monggo. Nah, di sini yang kedua setelah paradigma baru itu adalah disiplin. Apa yang dimaksud disiplin? Disiplin itu merupakan kata yang sering dikaitkan dengan kata tertib nih, teratur, patuh peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan aturan yang terikat. Tetapi alangkah baiknya jika tidak menyertakan hukuman dalam menegakkan kedisiplinan. Memang pada awalnya ketika kita menerapkan kata disiplin, tentunya ada sebelumnya kita menerapkan hukuman untuk anak-anak, untuk mengancam. Padahal sebenarnya lebih baiknya untuk menerapkan disiplin atau menegakkan kedisiplinan ini kita hindari yang namanya hukuman. Jadi apa yang mereka lakukan itu timbul atau inisiatif dari diri mereka sendiri atau ada motivasi intrinsik
Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, syarat utamanya adalah harus ada disiplin dan motivasi internal dalam diri setiap murid. Artinya apa? Motivasi internal itu adalah motivasi yang tumbuh atau keyakinan yang tumbuh dalam diri murid untuk melaksanakan kedisiplinan itu. Jadi mereka menjalankan disiplin itu tanpa ada paksaan, tanpa takut ada hukuman, tanpa takut ada perasaan ketakutan ketika dia tidak melaksanakan tugas. Nah, dengan hal ini maka diharapkan murid akan berubah menjadi lebih baik dengan disiplin yang sudah diterapkan. Mungkin dari Ibu bisa menceritakan disiplin yang dilaksanakan di sekolah selama ini dipantau apa saja? Belajar kayak seperti kadang kan kalau belajar itu anak-anak itu kalau udah selesai pensil kemana, penghapus kemana, keren kemana, jadi seperti itu, seperti tanggung jawab mengembalikan barang ke tempatnya. Kadang sepatu sudah ada tempatnya masih tetap tidak ditaruh di depan, berserakan seperti itu. Terus bermain, kalau sudah masuk jalan tapi enggak lupa membereskan mainannya, seperti itu kayaknya. Terima kasih Bu Minggi. Karena memang itu yang budaya yang ada di anak-anak TK, kadang lupa dengan tanggung jawabnya, betul. Lah, sebagai tugas kita sebagai guru adalah mengingatkan atau menuntut mereka mana yang harus dilakukan. Karena tugas kita adalah menuntut, jadi sering mengingatkan kepada anak-anak karena mungkin mereka masih tahap usia perkembangannya harus sering diingatkan. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Apa itu motivasi eksternal? Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang tumbuh dari luar. Misalnya ada ancaman dari luar, ada hukuman dari luar. Ayo, kamu nanti kalau tidak melaksanakan ini, kamu pasti akan seperti ini. Itu bukan dari dirinya, dari luar. Misalnya bundanya di rumah mengatakan, kalau kamu tidak melaksanakan ini, nanti kamu akan seperti ini. Pasti ada ancaman seperti itu, secara tidak langsung ya. Motivasi internal, dia merasa ketakutan. Karena untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamannya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Dalam dirinya pasti terbesit seperti itu. Nanti kalau aku tidak melaksanakan, pasti aku dimarahi dengan mama. Seperti itu nggih. Ada lagi, dia ingin melaksanakan sesuatu. Nanti kalau kamu melaksanakan ini, kamu pasti dapat hadiah dari mama atau dapat imbalan. Sehingga dia menyimpulkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, pasti dia akan berharap ada imbalan seperti itu nggih. Itu motivasi eksternal. Kalau motivasi internal ini tujuannya adalah mendisiplinkan murid atau mendisiplinkan anak menuju disiplin yang positif, di mana anak dapat menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita, menjadi insan yang disiplin dan mandiri. Sehingga dalam dirinya itu terbentuk seperti ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika saya melakukannya. Jadi muncul dari dirinya sendiri tanpa ada perintah dari guru di sekolah misalnya, kalau tanpa ada perintah dari orang tua di rumah. Jadi dia sudah istilahnya mandiri atau bertanggung jawab apa yang ia lakukan. Ini sudah termasuk anak sudah mewujudkan motivasi internal. Tapi ini memang proses gitu Ibu Bapak. Prosesnya memang cukup lama. Kalau untuk anak-anak TK memang perlu pembiasaan. Nah, pembiasaan ini yang akan membawa anak-anak untuk berperilaku menjadi lebih baik. Nah, ini konsep disiplin positif itu ada berbeda dengan identitas gagal. Ini maksudnya seperti ini. Dari hukuman dan penghargaan ini mempunyai nilai minus. Minusnya di mana? Dengan hukuman anak merasa tidak nyaman. Aku nanti kalau tidak melaksanakan ini pasti dimarahi ibu guru. Kalau aku tidak melaksanakan ini, aku pasti
dimarahi oleh mama atau bunda. Nah, selain itu juga bersifat memaksa. Artinya dengan hukuman itu anak-anak terpaksa untuk melaksanakan, secara tidak langsung terpaksa. Aku tak laksanakan aja deh nanti daripada dimarahi mama. Tak laksanakan aja sih daripada nanti dimarahi Bu Ita, seperti itu. Itu kalau prinsip hukuman seperti itu. Dan dia juga menyebutkannya kan kesalahan. Misalnya seperti ini kalau di sekolah. Tadi yang sudah belajar menggunakan spidol Bu Guru siapa? Mereka takut, diam semuanya di kelas, diam saja semuanya. Loh, siapa tadi? Mereka takut kalau mereka ada ancaman dan hukuman, mereka menyembunyikan kesan. Bukan aku Bu Guru, bukan saya. Yang satunya bukan saya. Nah, kemudian dia juga merasa minder. Loh lapo toh, bukan saya melakukan itu loh yang melaksanakan. Dia menunjuk temannya. Nah, seperti itu kalau ada hukuman, dia merasa minder, dia merasa ada kesalahan, dia merasa terpaksa, dia juga merasa takut. Nah, ini kalau berkaitan dengan hukuman. Kalau dengan penghargaan bagaimana? Misalnya, setiap apapun, contoh misal, anak mendapatkan ranking di kelasnya kalau di tingkat SD nih. Atau anak mendapatkan hadiah atau menang ketika perlombaan. Nah, dengan setiap kali kita memberikan hadiah, ini dapat mematikan kreativitas. Artinya bagaimana? Kalau semakin kita sering memberikan penghargaan, itu juga mengecilkan anak kreativitasnya dan bersifat menghukum serta tidak efektif. Artinya bagaimana? Semakin sering kita memberikan penghargaan, kan tidak selamanya kita ini ada ya Bapak Ibu. Maksudnya ada dalam arti pas waktu ekonominya baik, oke lah kita berikan penghargaan atau hadiah sesuai dengan keinginan mereka. Tapi kalau misalnya keadaan ekonominya lagi pas-pasan atau kita lagi itu, lah otomatis kita kan tidak setiap saat memberikan penghargaan kepada anak. Nah, bagaimana solusinya? Berarti kita memberikan pengertian. Tidak selamanya pemenang itu diberikan hadiah. Seperti itu, memberikan pengertian atau memberikan pujian itu juga bisa. Tidak harus berupa barang atau benda yang bernilai mahal harganya, seperti itu. Nah, ini ada yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang kemarin saya buat dengan anak-anak karena kita masih dalam taman kanak-kanak ya Bapak Ibu. Jadi medianya dengan media gambar. Kalau mungkin tingkat yang lebih atas, jenjang atasnya bisa menggunakan sticky note karena mereka sudah bisa menuliskan keyakinan kelas yang mereka bikin. Nah, ini kami memulai di kelas untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama. Nah, di situ kami sebagai Bu Guru memberikan gambar dengan berbagai gambar nih. Ini nanti ada tayangannya. Nah, ini keyakinan kelas yang akan kami bikin untuk anak-anak supaya anak-anak bisa mentaatinya dan berubah menjadi anak-anak yang memiliki disiplin yang positif atau budaya positif. Nah, di situ kami menyiapkan gambar. Nah, ada gambar yang menunjukkan nilai sabar. Ya, bagaimana cara kita untuk bersabar? Keyakinan kelas yang kami bikin, apa saja yang kami tanyakan kepada anak-anak. Contohnya sikap sabar apa saja yang tadi ditanyakan oleh anak-anak, mereka menjawab, antri Bu ketika mencuci tangan. Nah, antri ketika mencuci tangan, jadi mereka harus bersabar menunggu antrian. Kemudian ada lagi antri ketika kita meletakkan sepatu, mereka tidak mau bergerombol dan satu persatu, itu yang sabar. Ada lagi yang disiplin. Disiplin juga ada, itu kami terapkan. Disiplin, kemudian bertanggung jawab, ada juga kasih sayang, kemudian ada lagi kemarin itu jujur, sikap jujur. Jujur itu apa sayang? Jujur itu tidak bohong Bu Guru. Seperti itu, mereka bisa menyimpulkan dengan bahasa yang lugas karena memang
masih usia anak-anak, jadi menyebutkannya dengan bahasa yang lugas. Jam tangan itu bisa ada ini nih. Oh. Sulap dan bumi. Sama bumi sulap. Mas Kiki, mana siapa ini? Itu punyanya adek kok. Punyanya adek. Ini kayak bukan. Bukan. Ini punyanya siapa ini? Ada anak. Nah, ini anak-anak mengambil gambar yang sudah kami siapkan untuk memilih gambar mana yang mereka pilih. Nah, kemudian menempelkan pada bagian kertas yang sudah kami siapkan. Nah, secara bergiliran mereka mengambil gambar, kemudian menempelkannya di kertas yang sudah kami sediakan. Sesuai dengan keinginan mereka bisa memilih gambar anak disiplin, kemudian ada yang bertanggung jawab, kemudian ada yang jujur, kemudian ada yang sabar, dan menempelkan ke tembok ya, di dinding kelas yang sudah kami sediakan ya, dengan media. Nah, setelah anak-anak menempel, kemudian kebetulan ada nilai yang sama, nilai yang sama, keyakinan kelas yang sama, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Pada saat itu ada dua siswa yang memilih sabar dengan gambar yang sama, ada yang memilih tanggung jawab dengan gambar yang sama. Nah, kemudian kami mengelompokkan nilai itu ke tempat yang berbeda supaya mereka lebih memahami mana yang budaya yang sama, nilai yang sama yang mana, nilai disiplin yang sama yang mana. Nah, keyakinan kelas yang mana yang sama. Nah, ini kebetulan ada Mas Rosid dengan Mbak Almira memilih gambar yang sama, yaitu gambar sabar. Kemudian ada lagi Mbak Salsa dengan temannya ini siapa ini? Dengan Mbak Helen ini memilih gambar yang sama juga. Tanpa mereka melakukan kesepakatan dulu, tapi mereka sama, kebetulan sama, memilih disiplin yang sama, keyakinan kelas yang sama. Nah, seperti ini yang kami terapkan Bapak Ibu di sekolahan. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini memang bukan bukan atas inisiatif dari guru saja, tapi harus melibatkan anak-anak, karena anak-anak juga harus dilibatkan, di mana anak-anak merdeka untuk memilih. Mereka bebas untuk memilih keyakinan kelas apa yang harus disepakati bersama. Jadi dengan keyakinan kelas yang ada itu, mereka akan timbul tanggung jawab. Oh, saya harus menjadi pribadi yang sabar. Oh, saya harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, terlepas dari perbedaan latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Terlepas dari perbedaan karakter juga, karena mereka karakter anak-anak juga berbeda-beda. Menurut Gosen, keyakinan akan memotivasi seorang dalam dirinya atau motivasi intrinsik, sehingga seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi berbeda nih Bapak Ibu, keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan itu kita sepakati bersama antara guru dan
murid atau siswa. Tapi kalau peraturan itu murni dari peraturan yang ditetapkan oleh sekolah tanpa melibatkan adanya siswa. Itu perbedaannya. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas tadi? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang bersifat rinci dan konkret. Artinya bahasa yang kita gunakan lebih simple. Keyakinan kelas berupa pertanyaan yang universal. Pertanyaannya yang disentuh oleh anak-anak adalah pertanyaan yang biasa mereka lakukan. Apa sih yang dilakukan anak-anak sebelum masuk kelas? Mereka menjawab, meletakkan sepatu pada tempatnya, Bu Guru. Terus kemudian salin, mencuci tangan sebelum masuk kelas. Sehingga pernyataan itu bernilai positif karena dengan bahasa yang disampaikan oleh anak-anak tadi, nilainya positif semuanya. Kemudian bahasanya juga sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, semua warga kelas di sini terkait oleh guru dan siswa atau murid berkontribusi membuat keyakinan kelas bersama melalui curah pendapat mana, sikap mana yang kita ambil, disiplin mana yang kita buat, keyakinan mana yang akan kita laksanakan. Itu seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu juga bisa fleksibel karena bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Bila ada yang kurang pas, maka bisa ditinjau kembali. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi nih. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas, apa perbedaannya? Misalnya peraturan, selalu kembalikan buku pada tempatnya, ini aturan. Dilarang mengganggu orang lain, ini juga contoh aturan. Dilarang melakukan kekerasan. Jangan berlari di kelas atau berganti atau menunggu giliran, ini namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ini berisi nilai kebajikan, misalnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Komitmen kita pada tujuan. Keselamatan, misalnya ada hal yang berbahaya ketika naik tangga di atas, karena posisi kelas di atas kita harus berhati-hati supaya kita selamat saat kita turun dan naik tangga. Kemudian kesehatan, mencuci tangan sebelum masuk kelas termasuk menjaga kesehatan. Kesabaran, kita budayakan antri ketika akan masuk kelas atau ketika akan antri mencuci tangan. Kasih sayang sesama teman harus yang rukun, saling menghormati. Kejujuran, harus berkata yang sebenarnya. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Dengan adanya hukuman anak menjadi benci. Kalau aku melaksanakan itu pasti aku akan begini. Nah, ada rasa paksaan juga, sehingga timbul konsep diri yang buruk. Kalau aku seperti ini pasti akan dimarahi oleh bu guru. Kalau aku seperti ini, itu kalau dia takut akan hukuman. Sehingga dia juga menyembunyikan kesalahan dan merasa bersalah atau dipermalukan teman. Ayo, kamu tadi yang menyembunyikan ya, kata temannya seperti itu, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensinya, dengan keyakinan kelas tadi pasti ada konsekuensinya. Apa? Kita anak akan menghargai rasa disiplin. Kita akan berkomitmen pada tujuan yang kita buat. Ada stimulus dan tanggapan dari anak. Stimulus yang diberikan oleh pendidik atau guru, kemudian ada tanggapan dari anak. Ada tindakan atau tingkah laku yang terwujud dari anak. Dan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, serta ada konsep diri yang baik, sehingga anak dapat belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Ini konsekuensinya. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia nih. Ada 5 kebutuhan dasar manusia apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di sini akan kami bahas satu persatu, nih. Apa yang dimaksud bertahan hidup atau survival? Bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contoh misalnya, kesehatan. Pasti anak membutuhkan sehat, rumah, dan makanan. Seperti itu, survival yang sangat penting berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang Jawa mengatakan sandang, pangan, lan papan. Bapak Ibu, sandang, pangan, lan papan itu kebutuhan hidup untuk
hidup itu namanya kebutuhan survival. Oke, survival saya. Nah, ada lagi kebutuhan kasih sayang, di mana anak membutuhkan rasa untuk disayangi dan diterima. Di mana bentuknya? Kebutuhan itu misalnya ada hubungan dan koneksi sosial, misalnya dengan teman. Ketika dia berkumpul dengan teman, temannya baik, maka dia merasa nyaman dikasih. Dengan keluarga yang baik, dia juga merasa nyaman dikasih. Dengan pasangan hidup kita, Bapak Ibu nggih, kalau kita nyaman, tidak ada permasalahan, masih akan ayem tentrem kalau orang Jawa mengatakan nggih. Ada kelompok kerja misalnya Bu Guru dan Pak Guru di sekolah akan kebutuhan nyaman, tidak ada saling suudon dan sebagainya itu, maka kita akan muncul kasih sayang antar sesama kelompok kerja. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima. Memberi dan menerima ini maksudnya itu ketika orang tua memberikan, anak yang menerima. Ketika Bu Guru memberikan pengarahan, anak yang menerima pengarahan dengan rasa kasih sayang. Karena kita menerapkan di sekolah itu dengan rasa kasih sayang supaya kita dekat dengan anak-anak. Sebagaimana kalau di rumah, karena orang tua di sekolah itu adalah guru. Kami sebagai pengganti orang tua yang di rumah. Kalau di rumah dengan ayah dan ibunya, mama papanya, tapi ketika di sekolah anak-anak penggantinya adalah guru di sekolah. Kemudian ada kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya ketika mereka bermain bersama dengan kelompoknya, kalau kelompoknya anaknya baik-baik, maka dia juga merasa baik-baik juga, merasa dikasihi dan disayangi oleh temannya. Kepenguasaan, ini kebutuhan yang berhubungan untuk mencapai sesuatu yang kompeten, terampil, diakui atas prestasi kita dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dan hal ini meliputi self system yang diinginkan untuk meninggalkan pengaruh. Artinya dia butuh untuk penguasaan, dia butuh untuk diakui atas prestasi kita. Misalnya anak-anak misalnya menang dalam lomba, dia juga butuh untuk diakui, penguasaan itu namanya. Diakui, diacungi jempol, diberikan apresiasi, tidak harus berupa hadiah yang mahal. Anak juga butuh akan kebebasan. Kebebasan itu apa? Butuh akan kemandirian atau otonomi yang memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak menginginkan pilihan, pasti anak menginginkan pilihan, berbeda. Anak yang satu dengan yang lain pilihannya juga berbeda. Anak perlu bergerak, tidak diam karena anak itu aktif sifatnya. Dia suka mencoba-coba. Aku bikin ini Bu Guru, baik. Aku bikin begini Bu Guru, baik. Itu mencoba, anak-anak suka mencoba. Dia tidak terpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kalau kita berikan mainan baru, terutama di sekolah dengan hal simpel saja. Nah, ini kemarin video restitusi nih Bapak Ibu yang saya ambil. Kebetulan kami mengambil sikap di sini, restitusi tindakan yang kami ambil ketika anak bertengkar dengan temannya saat membaca doa bersama. Nah, ini sikapnya lucu sekali memang. Ini tanpa kita sadari itu saya video nih Bapak Ibu. Lucu sekali lah, setelah dipeluk kemudian bentukan kepalanya seperti itu nih. Ini lucu banget lah, kemudian dijewer ke kiri dan ke kanan. Nah, satu-satunya mengancam seperti itu. Ini saya buat video restitusi ini, lucu sekali ini tindakan anak-anak ini. Nah, setelah itu seperti itu. Nah, ini Mas Farhan dengan Mas Kiki. Nah, ini ketika baca doa pagi ini sudah disentuh oleh temannya
ini Mas Rasuk ini diingatkan. Nah, lucu sekali nih, nggih. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan restitusi ini, guru menanyakan, mengapa tindakan itu kamu lakukan? Mengapa seperti itu? Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat menggali lebih dalam tindakan yang dilakukan oleh murid. Tidak harus guru langsung menghukum, tidak boleh nak seperti itu, gasaan itu tidak boleh. Tidak seperti itu. Jadi ada prosesnya. Jadi ini namanya restitusi, nggih Bapak Ibu, yang dilakukan oleh bu guru di sekolah seperti itu. Nah, ini ciri-ciri restitusi adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan. Bukan merupakan paksaan, yakni merupakan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi merupakan cara yang paling baik untuk memperbaiki diri anak. Restitusi juga berfokus untuk karakter dan tindakan. Restitusi juga untuk melihat diri dari dalam siswa, serta fokus untuk mencari solusi dan mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Jadi tidak akan timbul pertengkaran yang selanjutnya dengan segitiga restitusi ini. Nah, ini yang kami lakukan. Menanyakan, mengapa Mas Farhan dan Mas Kiki kami panggil di sini? Tahu enggak? Nah, ini dia menjawab dengan lugas, lah aku digasak Ibu Guru. Nah, begitu jawabannya. Sangat lugas sekali. Kenapa? Mengapa seperti itu? Nah, ini dia mengelak ini Mas Kikinya. Nah, aku digasak Ibu Guru, ngawitin di sini katanya. Bahasanya seperti itu, bahasa Nana nggih. Nah, seperti itu. Nah, ini saya meluruskan. Bu Guru juga pernah bersalah sayang. Tapi hal yang baik yang kita lakukan adalah tidak seperti itu. Jadi kita menunjukkan mana yang benar. Jadi tidak langsung menghukum anak seperti itu nih. Nah, ini salah satu bentuk video yang kami ambil. Lucu memang. Anak-anak itu pribadi yang sangat lucu dan unik. Nah, ini sampai akhir ini bagaimana sikap kita seperti itu, apa yang kita ambil dari seperti itu. Terus akhirnya mereka tindakan yang terakhir yaitu mereka tos ini sambil meminta maaf. Nah, ini yang kami lakukan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada apa namanya? Sebentar. Hilang lagi. Sebentar. Nilai apa yang akan kita sepakati bersama, nilai apa, kemudian kita validasi tindakan, juga ada namanya menstabilkan identitas anak dan meyakinkan keyakinan anak. Nah, seperti itu, ini namanya segitiga restitusi dari praktek video yang kami lakukan tadi. Ini yang terakhir posisi kontrol, ya. Posisi kontrol itu ada penghukum. Posisi kontrol sebagai guru itu ada penghukum, ada membuat merasa bersalah, kemudian teman, ada pemantau, dan ada juga manajer. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu berupa hukuman yang dikenakan oleh anggota tubuh. Kalau verbal merupakan hukuman. Nah, sebagai pemantau. Pemantau itu artinya mengawasi, ya Bapak Ibu. Apa pemantau? Pada saat kita mau mengawasi itu, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, yaitu dalam hal ini murid. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi kita antara murid, karena kita posisinya sebagai pemantau. Pertanyaannya seperti ini contohnya. Peraturannya apa? Kamu bisa melaksanakan seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan
atau sanksi atau konsekuensinya apa setelah dia melakukan suatu kesalahan. Posisi pemantaunya, contoh pertanyaannya seperti ini, peraturannya seperti apa, terus apa yang harus kamu lakukan jika peraturannya sudah ditegakkan, keyakinan kelas seperti ini, terus konsekuensinya apa. Itu sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer, ini posisi kontrol yang paling baik itu adalah manajer Bapak Ibu. Di mana posisi kontrol di sini, guru itu berbuat sesuatu itu bersama dengan murid. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa perilakunya, mendukung murid untuk menerapkan sesuatu solusi dari permasalahannya diri sendiri. Jadi manajer ini mengarahkan murid untuk menemukan solusi yang dari permasalahan yang dia lakukan. Namun jika ia menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka dan bertanggung jawab, maka posisi ini harus mengacu pada segitiga restitusi, dan manajer sendiri di mana murid itu harus bisa menganalisis dirinya dan orang lain. Murid diajari untuk menganalisis dirinya dan orang lain. Orang lain di sini adalah temannya. Misalnya dia sedang bertengkar dengan temannya, berarti orang lain di sini adalah seorang temannya. Kalau dia bertengkar seperti itu, apa yang terjadi dengan temannya? Dia bisa menganalisis sendiri. Dan murid itu juga bisa berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahannya. Berkolaborasi ini dengan antara bisa dilaksanakan antara murid dengan guru, bisa juga murid dengan temannya. Contohnya seperti ini, apakah kamu yakin? Apakah kamu meyakininya melakukan seperti itu? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki hal ini, hal apa yang kamu tunjukkan tentang dirimu yang sudah baik itu? Terus kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi memberi kesempatan untuk siswa menganalisis kesalahannya dan menemukan jawabannya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sebelum ini berakhir, mungkin ada tanya jawab Bapak Ibu, atau sudah cukup kami sekian nggih. Nah, kita refleksi bersama nggih. Ini tadi yang saya sampaikan adalah materi budaya positif dari bentuk aksi nyata kami modul 1.4, karena kami di sini mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jombang yang diharuskan untuk menyampaikan diseminasi ini kepada warga sekolah. Jadi ini yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berkenan di hati Bapak Ibu dan kita dapat mengambil iktibar atau manfaatnya dari apa yang nilai budaya positif, kita dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran anak didik kita menjadi insan yang berakhlakul karimah ke depannya, menjadi generasi emas, menjadi siswa yang berkarakter, profil pelajar Pancasila sesuai dengan harapan, visi dan misi kita di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Slogan kami bergerak, tergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak angkatan 9 dari kami Ibu Ida Khairia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu tadi sudah dapat penjelasan tentang acara yang hari ini kita tadi, yaitu dari guru penggerak angkatan 9 disampaikan oleh Bu Tahira. Semoga kita bisa mendapatkan mengambil amanat pesannya yang tersirat dari budaya positif sehingga dapat diterapkan untuk anak-anak didik kita agar menjadi manusia yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Acara selanjutnya yaitu penutup, yaitu doa yang ini disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Alifah. Kepada beliau kami persilahkan. Oh, Bu lagi ada kepada Bu Masruhah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah,
الشيطان اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الاقتصاد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة بعد الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا شكرة الموت ونجاة من النار وعافية عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.